Mozambique. Nggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari, pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada. Tapi penjaga kuilnya ketakutan, karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau dekatin patung itu kualat. Bisa stroke, bisa terpotong tangannya, apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim AS. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia. Besok pagi orang-orang yang menyembah ditanya dia, kenapa ini? Siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut, yang tadi malam tuh Ibrahim, gitu kan? Itu yang Allah katakan di sini. Kan? Maka Ibrahim menghancurkan semua, juzadzan illa kabira. Jadi memang Ibrahim AS menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar, patungnya Namrud, agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, siapa yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil mengatakan, kami mendengar dan yang kami tahu adalah yang tadi malam itu, Fatan itu dianggap anak muda, ya, yang semalam, yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya, agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya, kenapa dihancurin. Maka begitu datang, mereka tanya, hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan. Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak, gitu kan. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Setelah mereka dengar, pikir benar ya. Kata Ibrahim, coba lihat, kalau memang dia bisa buat apa-apa, maka dia yang melakukan. Kalau kalian yakin dia tidak bisa melakukan, lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya Namrud. Namrud adalah Tuhan di atas Tuhan-Tuhan semuanya, paling kuat. Kemudian mereka kembali ke diri mereka, kata Allah. Setelah itu mereka salah satu yang mengatakan, kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka dan akhirnya Ibrahim menunggangi untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali? Tsumma nukisu ala rusim laqad alimta ma haula yantiqun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saat itu ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya ke sana. Pagi hari, waktu itu sudah pagi. Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk setelah rapi, habis mandi, bersih segala, ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya, lalu diangkat tirai tersebut. Ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua, lalu mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung Namrud, gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Ibrahim AS masuk bersama bondong-bondong manusia. Begitu tiba di dalam, semua orang diangkat tirai, semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim AS. 40 tahun Namrud disujuti dan tidak pernah ada orang bangkang kecuali pada saat itu. Namrud tanya, siapa kamu ini? Kok bisanya kau tidak sujud dengan saya? Ibrahim AS utusan Allah. Dia nggak pakai ngomong, bukan mengatakan hai Raja Namrud, apalagi Tuhan Namrud, gitu kan. Panggil namanya, hai Namrud. Belum pernah ada orang berani panggil Namrud begini gitu. Semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya. Ini unik ini. Tidak pernah ada orang begini. Dia mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya, seperti kami semua. Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami, lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang kau juga akan mati. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, baiklah Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan, mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik, tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap dua orang laki-laki yang lewat depan istana. Ditangkap dua orang. Yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah macam-macam, pergilah.
Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ya. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal. Tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat. Apa kau bisa? Maka terdiamlah Namrud, tidak bisa ngomong. Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu jadi terdiam, tidak bisa bicara. Karena jengkel, dia bilang pada pengawal-pengawalnya, tangkap, penjarakan Ibrahim ini, penjarakan. Musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya. Musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar, karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu loh. Dibuatlah api dengan biaya yang besar. Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang karena besarnya gitu. Api itu panas sekali. Setinggi kurang lebih istana Namrud 40 siku ke langit. Ini sekitar 17 sampai 20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dikeluarkan lalu kemudian dibakar. Setelah dibakar dilempar, Namrud mengatakan 3 hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah 3 hari dipadamkan, ternyata Ibrahim alaihissalam ada di tengah-tengah tumpuhan mereka. Setelah itu Ibrahim alaihissalam ya, diselamatkan oleh Allah. Lalu Namrud pun pulang ke istananya, orang semua bubar dalam kondisi bingung, kok bisa Ibrahim, manusia mana nih dibakar tidak mati, nggak mungkin, gitu kan? Dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat. Namrud pulang ke istananya, kemudian dia bingung, sambil mabuk-mabukan, gimana jalan keluarnya nih? Dan memang subhanallah orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal, tapi nanti akhirnya ya, Allah batalkan dengan hal yang kecil. Seperti Namrud sekarang sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut, biayanya besar, kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar. Sekarang kalau dibakar nggak mempan, kira-kira ditebas pedang mempan nggak? Atau dilempar batu, atau dipatahin tulangnya, udah nggak bisa, karena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia. Gitu. Maka Namrud pun besok paginya kedatangan, diutus oleh Allah padanya seekor lalat, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya. Gitu kan. Awalnya tentu Namrud ini dia didekati oleh lalat sampai dia capek. Lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya. Kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat, usir datang lagi. Bingung juga gimana cara lawannya tuh. Setiap Namrud mau ngamuk marah, lalatnya pergi. Nanti kembali lagi. Sampai dia teriak-teriak prajuritnya, bunuh lalat ini, nggak ada yang bisa lawan. Lalat mau dilawan dengan apa? Dengan 1000 otot. Dengan sebilah pedang yang tajam, nggak ada yang bisa lawan lalat gitu. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribut dekat kupingnya, pergi lagi. Sampainya Namrud dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek dia duduk di singgasananya. Waktu dia duduk, dia mau ngantuk, mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, 3 hari, nggak keluar-keluar. Dipukul-pukul, dia teriak-teriak, nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu nggak ada operasi. Salah belah mati kan gitu. Dan ini Tuhan mereka. Akhirnya setelah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, mati Namrud. Begitu dia jatuh, istri anaknya semua, dayang-dayangnya semuanya, perdana menteri, penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia sebagai Tuhan, ini selalu sujud tiap hari, itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebar berita, Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanjutan tadi ayatnya ya. Kata mereka, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Teman-teman tahu kalau pegang Quran dilihat ayat-ayat ini ya, karena ini ayat bersambung. Maka mereka berkata, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita, dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada
Api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi. Rugi semua biayanya, hidupnya, segala, ya, hancur semua keyakinan mereka tentunya. Jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah itu, setelah Namrud mati teman-teman sekalian, Allah menceritakan wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakannya Ibrahim alaihissalam, anak dari saudarinya Ibrahim alaihissalam, ponakan beliau. Dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain fa'amana bihi Lut. Lut beriman kepadanya. Dan Lut juga nanti diutus jadi nabi, yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya, tapi itu kisah yang nanti lain lagi, kisah Nabi Lut alaihissalam. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut, ya, ke negara yang kami ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta, maksudnya Palestina. Dan ini ada teman-teman kalau nonton di YouTube ada ceramah saya tentang Palestina yang terlupakan. Tablik Akbar di Bandung pada saat itu panjang lebar saya ceritakan tentang fadilah Palestina, fadilah Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum muslimin untuk berusaha untuk bisa umroh menuju ke sana dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing umroh ke sana, subhanallah orang-orang Palestina pada pelukin tuh. Saya kenalan kalau dia tahu dari Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami. Sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang, antum memberikan motivasi, walaupun misalnya tidak bisa membantu secara harta dan seterusnya, karena kita cuma bawa dana secukupnya, walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia, kemudian kita letakkan langsung di Masjid Aqsa atau Imam Masjid Aqsa yang diberikan, tapi itu yang terjadi. Tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu. Enak, sejuk, semua buah-buahan ada, macam-macam. Negeri itu luar biasa, ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin, subur sekali, subur. Seperti Allah katakan dalam ayat ini, allati barakna fiha lil alamin. Kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram, akan hidup. Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal, ditanam apapun maka akan tumbuh, gitu kan? Tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah, ya, jalan raya pecah, retak jalannya, kemudian tumbuh pohon apel, gitu kan? Saking suburnya negeri itu. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna minas salihin. Lalu kami karuniakan untuknya Ishak dan Yaqub sebagai hadiah dari kami, kata Allah, dan semuanya kami jadikan orang-orang soleh. Nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishak alaihissalam, Sarah, mandul beberapa tahun tidak punya anak. Nanti akan kita ceritakan sebentar, tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya. Maka Allah karuniahi Ibrahim alaihissalam, ya, anak-anak dan semua Allah jadikan orang-orang saleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam, maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka, dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami, serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kata ulama tafsir, semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung, Ishak, Ismail, Yakub, kemudian turun Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayub, ya, ini semua Musa, Isa alaihi wassalam dikenal dengan turun barisan, dan terakhir Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Semua ini adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wa kanu lana, dan mereka selalu salat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan salat, menunaikan zakat, dan wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau tadi berdakwah di Babilonia. Baik. Ibrahim AS akhirnya meninggalkan Babilonia, teman-teman sekalian, dalam kondisi pada saat itu sudah menikah dengan Sarah. Dan Sarah alaihissalam tidak punya anak. Tidak punya anak, karena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Babilonia ditinggalkan. Hijrah ke Palestina, gitu kan. Tinggal di Palestina, dan ini menandakan Palestina masuk dalam lokasi dakwah beliau alaihissalatu wassalam.
Dan kita perlu tahu teman-teman sekalian, semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja. Ibrahim AS punya 3 lokasi. Babilonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah Namrud tidak mau beriman dan kaumnya pun banyak yang kufur. Kemudian Allah suruh hijrah ke Palestina. Kemudian di Palestina banyak orang yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim AS, dan kita tahu ada pembangunan Masjid Aqsa di situ. Kemudian dan dibangun oleh Ibrahim AS, kemudian beliau disuruh ke Mekah. Nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah, dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim AS. Beliau memiliki istri Sarah, dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun, belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir. Dan Palestina sama Mesir dekat sekali. Ya, kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah. Ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga. Palestina, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi. 4 negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu. Ibrahim AS pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada raja zalim. Ada raja zalim. Kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia. Dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan, dinukil dalam beberapa athar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? Itu tersebutkan memang gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekatin nanti oleh prajurit-prajurit, jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya, kalau ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil. Bawa ke raja. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya siapa, katakan kau saudariku. Maksudnya saudari si iman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu, dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semua agama satu, Islam, tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk, sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Atau Isa bukan nabi, kafir. Nggak boleh, semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan di antara para nabi-nabi dan rasul, tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir Raja Zalim ini lihat Sarah. Begitu dia langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia nggak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa. Ibrahim AS tidak boleh ikut, ditahan.
Bawalah Sarah alaihissalam masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu mau mendekati. Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Gitu. Jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja, gak ada yang bisa lawan dia, kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke, gak bisa bergerak. Waktu dia mau jama, gak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak. Dia sudah mau jama berhenti, kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya ini. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini, orang ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jama lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya stroke. Raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami. Dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam, nggak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jama Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Kaku sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi, saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah, ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan, keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia. Keluar Sarah alaihissalam, merasa aman dikeluarkan, tapi raja ini ketakutan. Raja ini jangan sampai di luar istana dia berdoa mati di sini. Ini stroke gak ada lagi. Tadi kan dia bisa minta disembuhin. Maka dia menghadiahkan salah satu budak wanitanya bernama Hajar. Raja Mesir ini menghadiahkan budak wanita bernama Hajar. Tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu. Untuk mengambil hatinya Sarah supaya jangan Sarah berdoa dia kena stroke lagi gitu. Tapi yang saya temukan dalam riwayat-riwayat yang banyak dinukil adalah ini memang hamba sahaya terbaik, wanita terbaiknya yang dianggap pada saat itu oleh raja gitu. Hadiahkan kepada Sarah, dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah. Umur Hajar alaihissalam dan madunya nanti tentunya adalah Sarah alaihissalam ini setengah umur. Kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya ya. Kemudian umur waktu dinobatkan jadi nabi, waktu tadi dinobatkan jadi nabi Babilonia, kemudian cuma dalam berapa tahun berdakwah, kemudian keluar ke Palestina. Jadi umur Sarah juga sekitar 30 tahun sekian, umurnya Hajar setengahnya. Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihi wassalatu wassalam sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar sekarang 30 tahunan setengah. Maka Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Sekarang Nabi berharap bisa punya anak. Maka Sarah karena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan Hajar untuk Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam dibebaskan dari keterbudakan lalu dinikahi, dalam 1 tahun punya anak namanya Ismail. Lahir dari Sarah ini, gitu kan? Maaf, dari Hajar. Makanya waktu Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah di zaman khilafah Umar bin Khattab mau masuk ke Mesir, kata Amr bin As dalam suratnya untuk Raja Mesir, kami mengajak kalian masuk Islam, diterangkanlah Islam panjang lebar, dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan hubungan silaturahim kalian dengan Nabi kami. Kata orang-orang Mesir, apa hubungannya kalian dengan kami? Kami suku Kipti, asli Mesir, dan kalian orang Arab dari Jazirah Arab, nggak ada hubungannya.
Kata Amr bin As, kakek Nabi kami bernama Ibrahim, istrinya Hajar dari Mesir. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau, Maria Qibtiyah radhiyallahu anha, adalah orang Mesir. Kakeknya menikah dengan orang Mesir. Nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir. Kembali ke kisah tadi, menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail. Jadi Ismail alaihissalam lebih besar ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun selisih dengan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Baik, berjalan waktu, Sarah alaihissalam wanita, dia lihat Hajar bisa memberikan anak untuk suaminya, dia juga ingin punya anak, tapi umurnya sudah 60 tahun. Berdoa kepada Allah, ya Allah mudahinlah anak untuk Ibrahim dari saya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya Hajar, doanya Sarah. Di umur 60 tahun sekian itu hamil. Awal berita sampainya hamilnya Sarah ini, karena ini kejadian besar. Ini hampir sama kejadian dengan istrinya Nabi Zakaria yang sudah 60 tahun mandul, tidak punya anak. Dijelaskan dalam surah Maryam, gitu kan? Yang jelas teman-teman sekalian, malaikat datang, dan waktu itu malaikat datang 2 orang diutus ke rumahnya Ibrahim alaihissalam di Palestina. 2 malaikat ini diutus untuk 2 hal yang penting. Yang pertama, menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan akan lahir Ishak menjadi nabi nanti. Yang kedua adalah mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut. Waktu itu lokasi dakwanya Ibrahim alaihissalam, Babilonia tadi sudah ditinggalkan, sudah selesai karena memang misinya mereka tetap dalam keadaan kafir. Allah suruh pindah ke Palestina. Kemudian nanti akan kita lihat ada lokasi Mekah. Di antara Palestina dengan Yordania itu perbatasannya cuma sebuah lembah. Sampai sekarang kalau kita ke Yordan, kayak saya bilang tadi kasus orang umrah Palestina itu, kita kalau mau masuk ke Palestina sekarang yang sekarang dikuasai oleh Israel, kita lewatin lembah tuh, ada lembah. Lembah inilah memisah antara 2 negeri ini, dan dari dulu sudah ada lembah itu. Di Palestina lokasi dakwanya Ibrahim alaihissalam, di Yordania lokasi dakwanya Nabi Lut alaihissalam. Dan ini menandakan memang sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau nabi-nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja, untuk kaumnya, lokasinya. Jadi Jordan sama Palestina berdekatan, tapi di sini ada Lut, di sini ada Ibrahim alaihissalam. Dan penduduk Yordania cukup meyakini ada nabi namanya Ibrahim, tapi syariatnya dijalankan syariatnya Lut. Udah, begitu saja. Mereka harus saling yakin dengan masalah itu, percaya. Tapi perbatasan itu sama dengan Musa alaihissalam, sesama dengan Khidir. Sesama dengan mertuanya sendiri Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Nabi Syuaib di Madian, Nabi Musa di Mesir dan Palestina, dan Nabi Khidir ada di Asia bagian di bagian Asianya Turki, gitu kan. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam sesama dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Jadi memang nabi-nabi sebelumnya sezaman. Waktu itu kaum Nabi Lut berbuat homoseksual, dan sudah diingatkan Nabi Lut tidak mau. Dan belum pernah waktu itu diketahui homoseksual kecuali di zaman itu. Pada zaman itu tiba-tiba mereka menyimpang, karena ulama tafsir mengatakan mereka berusaha mencoba-coba dosa ini bahaya. Coba-coba rokok, coba-coba khamr, coba-coba zina. Coba ini bahaya. Mencoba akan membuat orang terbuka tameng dari dirinya untuk biasa melakukannya. Mereka lakukan homoseksual, lalu datang malaikat ini untuk menghancurkan mereka. Allah ceritakan dalam surah Dzariyat, surah nomor 51 ayat 24 sampai ayat 30. Surah Az-Dzariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah sampaikah kepadamu, hai Muhammad dan pengikutmu, cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, rumahnya, lalu mereka mengatakan salamun, keselamatan. Ibrahim menjawab, salamun, untuk orang-orang yang tidak dikenal. Di sini menandakan teman-teman sekalian, malaikat pada saat itu dua ini datang dalam bentuk manusia, poster manusia. Kemudian mereka bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam. Belum sempat, cirinya Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu. Beliau sampai dikatakan alaihissalatu wassalam, itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, pasti buka pintu, siapapun lewat dipanggil makan. Pasti, nggak pernah makan sendiri. Allahu alam dengan antum ini bagaimana. Selalu makan sama orang lain, nggak pernah sendiri. Maka waktu datang malaikat ini bilang salamun alaika, kita assalamualaikum gitu kan. Enggak pakai nanya. Ibrahim alaihissalam cuma mengatakan waalaikumsalam untuk orang-orang yang asing, tidak dikenal. Lalu apa yang terjadi kata Allah? Maka dia pun tiba-tiba Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya di dalam, disuruh tamunya duduk. Dia tidak tanya nih kalian siapa, segala nggak ditanya. Ini ciri orang beriman, nggak pakai nanya. Kalau kita dari depan pagar masih tanya, siapa, mau apa? Orang suruh masuk dulu, kasih minum, kasih makan. Kalau dia tidak jelaskan apa tujuannya, nggak usah. Dia jelaskan baru sampaikan, itu adab menjamu tamu. Wajibkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Menghormati kata ulama adalah mengikramnya dengan cara mempersilahkan masuk, menghidangkan makan dan minum, bertersenyum di wajahnya tanpa bertanya. Nanti kalau dia jelaskan, maaf ya saya datang karena ini, baru kita jawab. Harus begitu. Ibrahim alaihissalam menjamu begitu. Masuk langsung ke keluarganya dan apa yang dia lakukan? Dia pun akhirnya menyembeli anak sapi gemuk. Ibrahim alaihissalam langsung menyembeli, langsung suruh istrinya masak. Setelah hidang langsung dihidangkan ke tamunya. Enggak tahu tamunya ini siapa. Dihidangkan makan dulu. Lalu pada saat dihidangkan kata Ibrahim kepada mereka, silakan makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan para malaikat pada saat mengarahkan tangannya ke makanan itu tembus, nggak bisa makan. Gitu. Maka Ibrahim merasa takut. Tapi makna yang paling dekat adalah mereka menolak makan. Aneh, belum pernah ada orang dihidangkan makanan seenak ini lalu tidak mau. Kalau manusia, maka Allah mengatakan masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim. Maka mereka pun berkata, janganlah kau takut hai Ibrahim. Dalam ayat ini dikatakan, karena kami utusan Tuhanmu. Dan mereka memberikan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian istrinya Ibrahim, maksudnya Sarah alaihissalam, datang memekik lalu menepuk wajahnya sendiri. Maksudnya biasanya tradisi orang Arab itu kalau perempuan kaget dia meletakkan kedua telapak tangan di pipinya seperti ini. Ini namanya memekik wajahnya gitu. Kalau antum baca terjemahan yang antum baca Al-Quran sekarang, itu di ayat 29-nya dikatakan, kemudian istrinya maksudnya Sarah alaihissalam memekik wajahnya lalu menepuk sambil kaget gitu ya. Berkata, aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Bagaimana bisa hamil gitu? Maka para malaikat menjawab, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Begitulah keputusan Tuhanmu, gak bisa dibantai. Maka Sarah alaihissalam pun akhirnya hamil di umur itu. Tentu di sini ada kisah tersendiri ya. Pada saat Ibrahim alaihissalam bertemu dengan malaikat, sempat waktu Ibrahim sudah tahu ini malaikat, sempat Ibrahim alaihissalam berdialog. Lalu kalian mau kemana? Kami mau ke Lut. Untuk apa? Menyiksa kaumnya, gitu kan? Karena mereka begini dan begitu. Ibrahim alaihissalam sempat berdialog, mengatakan apa? Tidak diberikan kesempatan kah? Tidak begini kah? Kesimpulan terakhir kata malaikat, hai Ibrahim, keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah. Udah, pasti mereka akan dihancurin. Nanti teman-teman insya Allah, tolong didoakan. Mudah-mudahan saya lagi ngatur, lagi merancang, ikhtiar gitu kan.
menyusun kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan insya Allah akan kita sampaikan dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ringkas, bukan ringkas lah ya, secara global mudah-mudahan semampu saya mengumpulkan itu. Dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari para Nabi-Nabi dan Rasul. Karena sekarang sirah Nabi Alhamdulillah sudah hampir sempurna. Dan serial sahabat sudah ada 15 serial sahabat yang saya sudah bahas. Dan kita targetnya 100 sahabat, tinggal serial para Nabi-Nabi yang insya Allah kita bisa ambil dari mereka. Pelajaran. Baik, nanti akan ada kaum Nabi Lut dan kisah-kisah kaumnya, apa yang mereka lakukan, ayat-ayat semua berhubungan dengan masalah itu. Setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki 2 orang anak. Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah alaihissalam. Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia teman-teman, tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya, itu ada beberapa gambar diilustrasikan, digambarkan oleh para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung, di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada 2 gunung besar. As-Suwaida dengan Abi Kubais, gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu perintah Allah SWT mutlak kepada Ibrahim AS, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini ke wilayah tersebut. Dipandulah Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata pada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya. Ikutlah Hajar, patuhan pada suaminya. Dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga, ambil ibrah dari para nabi-nabi ini. Luar biasa mereka dalam berumah tangga. Bagaimana suami patuhnya sama Allah, bagaimana istri patuh dengan suaminya pada hal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan. Dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya. Lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen. Pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena Ibrahim AS Nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan ke sini, ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah boneka tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia. Maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu. Ini suamimu ya, ini tanda kutip boneka yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita paham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya. Harus difahami. Hajar alaihissalam pergi. Dikatakan dalam sebuah athar, sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani. Jauh, Palestina ke Mekah teman-teman, dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu, belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya, Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Syith adalah anak Adam yang sangat saleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Tha, Syith. Ini orang saleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi-Nabi, saya akan jelaskan insyaallah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam,
yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah bangunannya hancur. Karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air. Semua hancur, kecuali yang ada di atas kapalnya ya, Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan, nanti ada kisah Nabi Nuh, panjang lebar masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah, Bibakkah, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada yang mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu, tidak ada lihat apa-apa, karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Enggak bicara yang lain, langsung arahkan untahnya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, nggak ada, apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, nggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua, gunung batu sama padang pasir. Itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim alaihissalam sambil nangis jalan. Tidak jawab. Hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Ini sudah dilemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan, dengan santun, kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim AS sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab. Jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Nanti suka kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembelih anakmu. Nggak ada keterangan yang lain ini. Nggak ada keterangan nanti kalau kau patuhi nanti akan saya ganti dengan kambing. Nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya, cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini air mau jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah, cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk ngurus gembalaannya, tongkat kecil. Musa alaihissalam patuh, lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat, kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu pelengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada.
Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya. Gak bisa jawab. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa. Ibrahim AS pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tidak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah yang tidak ada dhi zara'. Dhi ini teman-teman, dalam bahasa Arab atau zu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki, dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar, dikatakan zu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya, Allah, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada daun batang pohon kering, nggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. Tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah, ya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi adalah Baitillah di Bakkah. Yang tadi saya bilang di Bakkah. Bakkah ini bisa berarti Mekah sendiri atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu. Karena Allah sedang membicarakan inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah. Maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. Yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim AS berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Quran, ya, yang dikatakan ya Allah, mereka untuk mendirikan sholat, mereka untuk menunaikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka, ya, supaya bisa hidup, jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim alaihissalam. Saya mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Tentu insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan. Ya. Ini kalau antum mau ikutin tidak selesai-selesai ini kan, panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekalian, Hajar alaihissalam waktu ditinggal, manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada enggak kafilah lewat, ada enggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Kubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ, Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan, itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian, di padang pasir, memang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti. Jadi ada fata morgana. Antum kalau melihat di padang pasir, teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayanya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air. Itu fata morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah.
Beliau lihat di sana ada genangan air, pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, di sana genangan air di Marwah. Dia turun dari Gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa, dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa. Di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar alaihissalam, ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam. Saya subhanallah setiap kali sa'i, saya melihat orang, ribuan orang. Sekarang di Masjidil Haram 24 jam. Tidak pernah kosong tempat sa'i itu. Sampai dibuat 3 lantai. Ada lantai basement, ada lantai 1, ada lantai 2-nya. Ya. Itu sampai penuh semuanya orang sa'i. Saya berpikir, berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam. Karena dia pemicunya kan. Gara-gara itu keluar sebuah hukum. Allah hormati, dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama, nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Karena kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya bahasakan begitu supaya nggak lupa. Pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, dan Marwah ke Safa itu yang genap 2, 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak cekung, tapi sekarang sudah tutup marmer, jadi sudah mulai agak rata, dan di situ ditaruh lampu warna hijau, gitu. Ditaruh lampu untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah 7 kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, nggak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, ditinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu, yang 2-nya masih didoifkan para ulama, yang 1 disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya untahnya Ibrahim alaihissalam, ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disahihkan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar gak? Senyap betul ini. Hah? Ini senyap sudah mau berhenti atau masih mau dengar? Ini sudah 2 jam lebih kita ngomongin. Masya Allah. Taib. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazakumullah khair, dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar alaihissalam, plong terbuka, tidak ada atap, lari-lari nyari air dari 7 kilo nih, sekilo itu ke 7 kilo, lari. Kembali, begitu lihat mata air, kira-kira apa yang terjadi? Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma 2 sama anaknya.
Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya. Alaihissalatu wassalam, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babilonia. Maaf, bahasanya orang Mesir. Bahasa asli Kipti. Dia mengatakan zam zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah. Gitu kan? Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini Hajar alaihissalam. Ini pelajaran kedua, amal jariah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, Hajar panen pahalanya. Lihat ibrah yang luar biasa gitu. Bagaimana orang panen pahala hanya karena ketulusan kepada Allah. Sedikit bergerak, pahalanya berlipat-lipat. Gitu kan? Tentang sholat duha misal, saya kasih contoh keluar dari sini. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Kalau dia harus bersedekah untuk 360 sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya bisa bagus, bertahan. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Mana bisa berimbang 2 rakaat sholat duha 5 menit ya, menutupi sendi kita yang 360 sendi semuanya aman. Seharian itu dijamin sampai besok lagi. Nggak berimbang. Hadis Muslim yang ini dikatakan, siapa yang berpuasa 1 hari untuk Allah, gitu kan, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Kan sedikit bergerak, balasannya luar biasa. Lalu kenapa antum tidak berbuat amal saleh? Ayo. Hajar al-Islam cuma mengatakan zam zam. Ditutup. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Subhanallah teman-teman, kalau antum tahu Zam-Zam itu luar biasa. Sumur dibuat oleh kerajaan Saudi. Maksudnya di sumur itu dirapiin lah ya sekitarnya. Itu ada ditaruh tanda. Gitu. Air Zam-Zam ini tiap hari berapa juta kubik tuh diambil. Berapa banyak orang yang minum. Bukan cuma orang Mekah, ini kalau sumur biasa sudah kering. Gitu kan. Itu dikuras teman-teman, diambil. Airnya akan turun hanya sampai ke garis itu. Nggak pernah sampai habis ke mata airnya, nggak. Ini dikuras dengan alat sedot yang kuat ya. Itu cuma kurang sampai di situ. Dan kalau dia setelah itu hanya hitungan kalau nggak salah saya baca itu 11 menit. Diadakan penelitian, 11 menit kemudian teman-teman sekalian, dia akan kembali ke titik yang sudah ada di bibir sumur itu. Tidak pernah lebih, tidak meluap. Selalu ada di situ dengan hikmah Allah. Luar biasa Zam-Zam itu. Makanya kata Nabi SAW, Zam-Zam liman syuribalah. Bukan cuma itu, Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya minum Zam-Zam dengan minta 3 hal. Minta agar panahan saya tidak meleset. Jadi beliau hobi berburu, gitu kan? Beliau mengatakan saya minum Zam-Zam minta agar panahan saya tidak meleset. Dan sebenarnya itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulamanya muslimin. Saya pun tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minum Zam-Zam minta masuk surga. Orang faham, ulama faham tentang masalah hadis Nabi SAW. Zam-Zam luar biasa. Dan semenjak orang minum Zam-Zam, ya, maka Hajar pun panen pahalanya. Jadi penyebutan namanya sendiri, air Zam-Zam, itu sudah cukup. Dia menyebutkan. Kemudian Ismail AS diberikanlah minum oleh Hajar AS. Kemudian setelah minum teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari. Pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini teman-teman sekalian adalah pecahnya bendungan Ma'rib. Sekarang Mekah kita tinggalin dulu. Perjalanan Ibrahim AS kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu. Di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman zaman itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur teman-teman sekalian, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah
diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, pohon-pohon sidir ya, apa bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Tidak ada suku Arab di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya kasih bawahi tadi, Ibrahim AS bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, gitu kan? Hajar dari suku Kipti di Mesir. Nanti akan kita jelaskan teman-teman, akan ada awal mula keluar istilah Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. Contoh misal, Irak itu tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah wilayah Irak ini banyak yang menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat, dan jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin. Rusia tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr bin As radhiyallahu anhu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana, lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya, maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestina. Palestina itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka kalau mereka itu dari suku Adnan, ya, dari turunan Ismail AS. Nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian ada Yordania. Yordania itu bukan negara Arab tadinya. Libanon, Syria, ini semua tidak menggunakan, tapi karena menggunakan bahasa Arab setelah menikah juga dengan para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di perang yang terkenal banyak sekali di sana, peperangan penembusan negeri Syam, maka mereka jadi bahasa Arab. Sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko, tiga ini terkenal dengan suku Barbar, asli suku Barbar. Tapi karena berbaur dengan sahabat, menikah dan seterusnya, hanya menggunakan bahasa Arab dikatakan negeri Arab. Baik, awal mulanya suku Arab keluar dari Yaman karena hancurnya Saddul Ma'rib. Keluarlah suku pertama waktu itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum, ya. Suku Jurhum ini teman-teman sekalian adalah suku yang besar, jumlahnya banyak orangnya. Keluar dari Yaman. Mereka tujuannya, kalau saya ibaratkan mungkin kotak ini ya, kotak mihrab kita ini adalah Jazirah Arab, peta Jazirah Arab. Maka Yaman itu berada di selatan, di bagian bawah. Dan negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon dan Syria di utaranya, di atas. Jadi orang-orang Yaman, suku Jurhum ini mau pergi ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini teman-teman sekalian negeri yang subur. Pernah saya jelaskan kan, sampai kalau jalannya pun pecah, itu keluar pohon apel, nggak ditanam, nggak diapa gitu, saking suburnya. Mereka hancur bendungannya, mereka mau pergi ke sana. Nah, di tengah-tengah antara Yaman sama negeri Syam, ada Mekah, Madinah, di tengah-tengah. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam, Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman. Makanya nanti kita akan pelajari dalam sejarah kita teman-teman sekalian di sini, sejarah Nabi SAW, itu kafilah-kafilah Quraisy. Kalau mereka belanja ke negeri Syam, ya, mereka kalau pulang harus lewat Madinah. Makanya kafilah mereka banyak ditahan oleh muslimin di Madinah itu, karena mereka harus lewatin, karena Mekah dulu baru Madinah, kemudian baru negeri Syam. Tapi itu nanti ada bahasan insya Allah. Yang saya ingin diberatkan, pada saat itu teman-teman sekalian keluarlah suku Jurhum dari Yaman, dari bawah selatan Jazirah Arab menuju ke Syam. Mereka lewat di lembah Mekah. Mereka tahu ini lembah padang pasir, nggak ada kehidupan. Tapi mereka kaget, mereka lihat dengan hikmah Allah. Ini pada hari yang sama ya, pada pagi itu. Jadi suku Jurhum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu nih ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar alaihissalam dengan Ismail alaihissalam di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah mereka lewat di situ. Dan mereka lihat di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padang pasir itu kita tahunya ada kehidupan, ada air. Kalau ada burung yang berputar-putar, gitu kan? Itu menandakan di bawahnya ada air. Mereka bilang, pimpinan sukunya bilang, kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih.
Tapi perilaku burung ini aneh, menandakan ada air. Coba pergi lihat, datanglah akhirnya beberapa orang suku ini datang ke sana, mereka temukan Hajar dan Ismail alaihissalam. Hajar lagi duduk dekat mata air yang terus keluar gitu kan, sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini teman-teman, adab dan tata kerama. Mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil, mereka tahu mata air sumber kehidupan. Ada air hidup semua. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya hidup, gitu ya. Kalau ada air semua hidup. Kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. Nggak mungkin. Air ini harus ada. Lalu mereka pun berkata kepada Hajar, datang pimpinannya, wahai ibu, bisa nggak kami ini suku keluar dari Yaman, kehabisan air, nggak ada. Bendungan kami hancur segala. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada mata air. Bisa nggak anda izinkan kami hidup bersama anda di sini? Dan kami bersedia membayar upeti. Artinya hasil peternakan kami akan berikan kepada anda, susunya, dagingnya, hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih. Yang penting anda izinkan hidup dekat mata air ini. Hikmah ilahi. Maka tiba-tiba Hajar alaihissalam pada saat itu mengatakan, baiklah silahkan tinggal dengan saya, gitu kan? Maka tiba-tiba pada hari itu, sebelum terbenam matahari, kata ahli sejarah, terbentuk komunitas masyarakat Mekah. Padahal tadi lembah, nggak ada orang. Pada hari itu mulailah mereka bangun rumah, mulailah mereka bercocok tanam, mulailah peternakannya dikembangbiakkan, jadilah sebuah kota. Mulai dibangun, gitu kan? Maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah. Dan ini kata para ulama, hikmah ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan itu terjadi. Dan juga tentu saja, ya, ini juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan Hajar alaihissalam yang memang sudah diatur oleh Allah untuk itu. Dan nanti akan ada kisah Ismail dari masa kecilnya sampai menikah dengan suku Jurhum dan seterusnya ke depannya akan kita sampaikan insya Allah nanti malam. Maka yang di sini kita lihat bagaimana ya terbentuk komunitas pertama di Mekah itu. Terbentuk komunitas pertama di Mekah. Baik, ini kurang lebih teman-teman sekalian kisah tentang awal mulanya Mekah, kisah air Zam-Zam, gitu kan? Kemudian kisah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam dengan kedua istrinya, dengan seluk-beluk kehidupan yang sempat kita sampaikan. Dan insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan kita nanti malam, lanjutan dari bahasan kita tentang masalah apa sih yang terjadi setelah itu. Ibrahim alaihissalam datang gak ngunjungin istrinya dengan anaknya di Mekah? Kalaupun iya, apa yang terjadi kisahnya, bagaimana proses pembangunan Ka'bah, bagaimana penemuan Hajar Aswad, ya, gitu. Kemudian bagaimana prosesi diperintahkannya ibadah haji. Allahu a'lam, ini yang kita sampaikan insya Allah. Bagaimana? Cukup ya? Baik, mungkin sampai sini teman-teman sekalian. Kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan tema kita, jangan buru-buru, ini ditunda nanti malam. Ya. Karena belum selesai, antum mau nanya apa? Lagian juga kalau antum mau bertanya, kalau di majelis ilmu teman-teman, saran saya begini, kalau saya sering sampaikan di Jakarta, antum ambil ilmunya, amalkan, pulang, amalkan, mati masuk surga. Gak usah terlalu cerewet, nanya ini, nanya itu. Banyak pertanyaan baru tidak diamalkan. Apalagi kalau pertanyaannya propaganda lah, inilah segala macam, tidak ada gunanya semua. Ambil ilmu, pulang, amalin, mati, alhamdulillah, itu dia. Baik, mungkin sampai sini dulu materi kita tentunya teman-teman sekalian. Saya serahkan kepada teman-teman panitia. Fadhal. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Dan juga teman-teman sekalian, sebagai penutup saya ingin mengajak teman-teman untuk mendatangi web resmi di www.khalidbasalamah.com. Dan saran saya, kalau memang mau dengar ceramah saya, hanya masuk ke web itu saja. Jangan mudah terprovokasi teman-teman dengan sebagian orang yang sengaja mengadu domba ceramah, mengambil cuplikan, dipotong-potong yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak untuk dia, tidak juga untuk umat. Itu kan bahkan malah jadi masalah. Maka ini lebih baik dijauhi, dihindari.
ada hal-hal yang difitnahkan dan seterusnya, ini semua tidak ada manfaat sama sekali. Dan ceramah saya alhamdulillah sudah mencapai sekitar hampir 600 judul, bisa diikuti dengan hikmah Allah, selalu isinya qala Allah qala Rasul, gitu kan. Apa yang disampaikan, tidak ada sesuatu yang baru, agama murni yang sedang dijaga. Maka ini saran saya. Kemudian yang kedua, saya juga menyarankan Allahu alam, ini setiap ceramah saya kalau saya lagi sampaikan sebulan sekali, dan bagi teman-teman yang berminat untuk punya amal jariah, tapi ini di Jakarta tentunya sekarang, kami sedang membangun Islamic Center untuk masjid, kampus pelatihan dai, dengan tentunya ini nanti sekolahnya akan gratis ya, untuk siapa saja minimal tamatan SMA, kemudian mereka bisa sekolah 2 tahun dengan target hafal 30 juz Al-Quran dan juga menghafal 1000 hadis. Dan insya Allah kalau kami bisa tingkatkan ke strata S1, kami akan programkan untuk STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan insya Allah diharapkan bisa menjadi dai-dai yang menyebarkan ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah yang kita harapkan begitu. Ini lagi sekarang pembebasan tanah dan juga pembangunan. Bagi yang berminat tentunya nanti bisa diserahkan kepada tempat masing-masing saja. Kayak teman-teman di sini bisa nyerahkan ke teman-teman panitia Masjid Istiqomah, nanti akan diberikan kepada saya ini untuk Islamic Center. Dan nanti bisa diiklankan di hari Jumat telah terkumpul untuk Islamic Center di Jakarta, jumlahnya sekian. Itu Allahu alam termasuk bisa juga jadi amal jariah. Begitu teman-teman sekalian, sampai ketemu insyaallah nanti malam, semoga dalam keadaan sehat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.